Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut GPH S. Surya Mataraman, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional yang disebut wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang berlandaskan pada ajaran Astagatra yang digunakan untuk menanggulangi ancaman yang ada. Jika ketahanan nasional juga dianggap suatu kebenaran sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Kondisi Indonesia diukur dengan ajaran Astagatra. Ketahanan nasional merupakan kondisi yang dinamis karena selalu berubah, maksudnya dapat meningkat atau menurun. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional dianggap sebagai pendekatan menggunakan ajaran Astagatra dengan melibatkan aspek alamiah dan aspek sosial dalam menanggulangi ancaman yang ada. Dari ketiga wajah ketahanan nasional tersebut, kemudian berkembang dan dirumuskan dalam GBHN pada tahun 1998, dan kemudian diperkuat oleh Basri yang menyatakan bahwa ketahanan nasional memiliki wajah, yaitu sebagai kondisi, sebagai doktrin, dan sebagai metode. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya. Dari situ muncullah istilah ketahanan politik, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Kemudian diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Ketahanan berlapis artinya ketahanan nasional yang kondisi kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Terwujudnya ketahanan di bidang nasional bermula adanya ketahanan individu, selanjutnya keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara dan ketahanan nasional mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Bela negara sebagai upaya pembelaan negara melalui tekad, sikap, dan semangat serta tindakan seluruh warga negara secara teratur dan terpadu yang dijiwai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitu pula dengan ketahanan nasional, yang mana merupakan kondisi dinamis bangsa berdasarkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Bela negara. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Hal ini tercantum secara jelas dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sedangkan bela negara secara non-fisik, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Ketahanan nasional.
Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman bentuk TAHG, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, kelangsungan hidup, dan bangsa, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Alasan pentingnya ketahanan dan bela negara. Ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional seperti ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, dan hambatan atau gangguan. Ketahanan nasional mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, pengarahan bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pengarahan dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia yang meliputi yang pertama, ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila. Yang kedua, ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandasan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila Undang-Undang 1945. Yang ketiga, ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandasan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Yang terakhir, ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat Indonesia. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaannya terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara fisik dan secara non-fisik. Wujud bela negara secara fisik dapat diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara secara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Selain itu, terdapat beberapa tujuan bela negara. Yang pertama, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, untuk melestarikan budaya. Yang ketiga, untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang keempat, untuk menjaga identitas bangsa dan negara. Selain itu, terdapat beberapa fungsi bela negara. Yang pertama, mempertahankan negara dari ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah bagi setiap bangsa. Sumber historis, ketahanan nasional, dan bela negara. Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki kekayaan yang melimpah. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara incaran dari bangsa-bangsa lain. Ancaman-ancaman datang baik dari dalam maupun dari luar. Ketahanan nasional berawal pada tahun 1960-an dengan lingkungan militer Angkatan Darat SSKAD yang sekarang dikenal dengan Seskoad. Pada saat itu sedang marak-maraknya pengaruh komunisme. Pengaruh ini berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunis menyebar sampai ke wilayah Indochina seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Namun, Indonesia berhasil menepis pengaruh tersebut. Kisah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunisme dengan ideologi, yakni mulai berpikir perlunya ketahanan sebagai bangsa.
Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan negara, yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu negara dalam menerima sebuah ancaman. Pada tahun 1973, ketahanan negara resmi masuk ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Sumber sosiologis ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang ataupun nanti. Sebab ancaman dari berakhirnya Perang Dingin yang lebih banyak bergeser ke arah yang lebih non-fisik seperti budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya terletak pada tataran mentalitas bangsa Indonesia itu sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang selalu mengkompetisi di segala bidang. Hal ini penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang ulet dan tangguh. Sumber politis ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan nasional merupakan konsepsi pertahanan nasional yang berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional sudah membentuk suatu badan usaha yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan nasional Indonesia. Badan usaha ini dinamakan sebagai Laboratorium Pengukuran Tingkat Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia.